Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aina Fahrina dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yaitu ragam metode pembelajaran bahasa Arab dengan metode audiolingual atau Al-Thariqah As-Sam'iyah Asy-Syafawi, atau dengan kata lain ada Al-Thariqah As-Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Ya, lanjut, yaitu dengan membahas adanya pengertian, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Yang pertama kita masuk kepada pengertian metode Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Metode Sam'iyah Asy-Syafahiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u sama'an dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Adapun Syafahiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang di bibir, yang di mulut atau dengan lisan. Jadi metode Sam'iyah Syafahiyah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek penggunaan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata dan berbentuk muhawarah. Berbentuk muhawarah itu seperti drill yang diulang-ulang. Tuh. Kemudian dengan kata lain bahwa metode ini adalah bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik pengulangan atau repetisi. Jadi metode ini, metode Sam'iyah Syafahiyah itu menekankan bagaimana anak-anak untuk mendengarkan dan kemudian dipraktekkan dengan berbicara. Dari guru melafalkan, kemudian anak menyimak, kemudian mengikuti apa yang guru lafalkan. Kemudian lanjut adalah karakteristik metode Sam'iyah Asy-Syafahiyah. Yang pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang, yaitu urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Metode Sam'iyah Syafahiyah ini adalah melibatkan 4 unsur, yaitu adalah menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Jadi urutannya seperti guru melafalkan, kemudian anak murid menyimak, kemudian baru anak murid mengikuti apa yang guru ucapkan pelafalannya, baru kemudian anak membaca, setelahnya baru dibuktikan dengan penulisan. Selanjutnya yaitu model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Jadi untuk yang ini bisa seperti guru memberikan mufradat ataupun kosakata, kemudian anak diberikan latihan untuk membuat suatu kalimat, kemudian dilafalkan atau dibiasakan dalam percakapan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan pola, latihan atau drill mengikuti urutan stimulus, respons, reinforcement. Ya, seperti tadi bahwasanya bahasa itu diulang-ulang. Jadi ketika guru memberikan mufradat atau kosakata, kemudian diulang dulu untuk beberapa kali, baru anak mengikuti, dan sampai anak itu benar-benar terserap, betul-betul hafal bahwa kosakata
kosakata dalam bahasa Arab itu artinya apa, kemudian diberikan latihan untuk membuat suatu kalimat. Kemudian masih berlanjut dari karakteristik, kosakata itu dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Ini seperti tadi ya, latihan anak diberikan latihan dari kosakata yang diberikan oleh guru, kemudian kata-kata itu tidak berdiri sendiri, bahwa ada sesuatu yang menghubungkannya. Itu misalkan seperti harfu jar atau seperti itu, yang dan tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu huruf, melainkan dengan teman-temannya atau dalam satu kalimat. Kemudian adalah pengajaran yang keenam, pengajaran sistem secara pengajaran sistem bunyi secara sistematis atau berstruktur agar dapat digunakan atau dipraktekkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi kontras, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara, dalam arti pelajaran menulis terdiri dari pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Jadi untuk menulis adalah tahap terakhir dari dari metode Sam'iyah Asyafahiyah ini. Jadi anak yang pertama adalah menyimak, kemudian mengulang berbicara yang diulang-ulang. Seterusnya adalah membaca, kemudian menulis. Nah, menulis ini adalah bagian terakhirnya atau goals dari anak ini, apakah dari ucapannya dan pelafalan yang diberikan oleh guru sudah betul dan sudah terekam oleh mereka, baru kemudian dipraktekkan dengan menulis, atau apakah tulisannya itu betul atau salah dari pelafalannya. Karena apabila pelafalannya sudah bagus, maka belum tentu juga tulisannya itu sama dengan apa yang dilafalkannya. Makanya penulisan ini di terakhir dan bagian dari goalsnya atau titik bagaimana anak itu menjadi benar menurut lisan dan tulisan. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Sam'iyah Asyafahiyah ini. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, para pelajar memiliki keterampilan pelafalan yang bagus. Kelebihannya, para pelajar memiliki keterampilan pelafalan yang bagus karena guru memberikan pelafalan yang bagus juga. Nah, dari guru memberikan pelafalan yang bagus, maka akan tercipta juga pelafalan yang bagus bagi murid dan memberikan efek fokus kepada murid, bahwa semuanya terfokus kepada guru ketika guru melafalkan kosakata yang akan diberikan kepada murid. Semuanya mendengarkan dan semuanya fokus menyimak. Kemudian setelah itu baru murid mengulanginya apa yang telah guru lafalkan. Bagaimana makhrajnya, bagaimana pelafalannya, bagaimana bunyinya. Selanjutnya yaitu para pelajar terampil membuat pola-pola kalimat baku yang sudah dilatihkan. Ya, dari kalimat yang sudah diberikan oleh guru, kemudian murid bereksplorasi, memberikan guru memberikan latihan kepada murid dan murid memberikan eksplorasinya tentang kata yang telah dipelajarinya. Kemudian pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan struktur yang benar karena latihan menyimak, latihan berbicara, dan drill pola kalimat yang intensif. Nah, jadi setelah itu hasilnya bahwa murid akan mempunyai pelafalan yang bagus atau memiliki pelafalan yang bagus dalam mengucapkan kata tersebut karena telah dipelajari oleh gurunya dengan baik dan menyimak dan memperhatikan dengan baik. Karena kemudian juga telah diulang-ulang berkali-kali, maka akan terciptalah tersimpan dalam memorinya bahwa kata tersebut di pelafalannya itu bagus.
Selanjutnya yaitu suasana kelas hidup karena para pelajar tidak tinggal diam, harus terus-menerus merespon stimulus guru. Jadi ketika dalam pembelajaran, ketika guru melafalkan, anak menyimak, kemudian disuruh mengulang, nah itu bagian dari respon murid terhadap guru agar diulang dengan baik apa yang diucapkan dan apa yang dilafalkan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari metode ini. Yang pertama, respon pelajar cenderung mekanistis, sering tidak mengetahui atau tidak memikirkan makna ujaran yang diucapkan. Maksudnya adalah mungkin terkesan karena itu yang memiliki hanyalah guru, jadi anak murid hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru tanpa tahu artinya itu seperti apa. Kemudian, pelajar bisa berkomunikasi dengan lancar hanya apabila kalimat yang digunakan telah dilatih sebelumnya di dalam kelas. Dalam berkomunikasinya, murid hanya mengetahui kosakata yang telah dipelajarinya, karena semuanya hanya terkonsentrasi terhadap guru yang telah memberikannya. Setelah itu, di lain itu mungkin anak kurang dari apa yang ia tahu. Kemudian makna kalimat yang diajarkan biasanya terlepas dari konteks, sehingga pelajar hanya memahami satu makna, padahal satu kalimat atau ungkapan bisa mempunyai beberapa makna. Bahasa Arab memiliki arti yang luas, arti yang banyak. Karena yang dipelajari hanya itu oleh gurunya, maka mungkin anak akan mengerti hanya di situ-situ saja. Karena hanya tahu memang artinya hanya itu dari gurunya, makanya untuk kata yang lain, untuk arti yang lain, mereka jadi kurang mengetahuinya. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dari metode Sami'ah Syafahiyah ini. Pada dasarnya, pengertian dari metode audiolingual atau Sami'ah Syafahiyah itu sendiri adalah langkah atau cara yang digunakan untuk guru untuk menyampaikan materi pelajaran bahasa kepada peserta didik dengan cara memaksimalkan pendengaran dan mulut, yang lebih menitik beratkan pada praktek-praktek langsung bahasa Arab itu sendiri. Kemudian, sedangkan cara pengaplikasiannya lebih menekankan aspek istima' dan kalam daripada aspek qiraah dan kitabah. Ya, jadi dari sini kesimpulannya adalah metode Sami'ah itu adalah metode yang menitik beratkan pada pendengaran dan berbicara. Jadi anak dituntut untuk selalu menyimak apa yang guru sampaikan, kemudian anak mengulang dengan berbicara apa yang telah dibicarakan oleh guru atau apa yang telah diberikan oleh guru materi tersebut, dan melafalkan sesuai apa yang guru itu lafalkan dan diulang-ulang. Pada hakikatnya metode ini lebih mengutamakan sisi pendengaran dan pengucapan, maka setiap materi yang diajarkan harus diawali dari contoh yang disajikan oleh guru, kemudian baru murid suruh menirukan stimulus respon. Nah, untuk yang terakhir ada satu kutipan untuk kita agar lebih mencintai mempelajari bahasa Arab. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia adalah bagian dari agamamu. Dari kutipan dari Umar bin Khattab. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.